Angket. Angket merupakan salah satu instrumen pertanyaan atau yang diajukan kepada responden dan terdiri dari 3 bagian, yakni judul angket, pengantar angket yang berisi tujuan angket serta petunjuk pengisian angket, dan item-item pertanyaan atau pernyataan. Angket merupakan salah satu alat asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden atau peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Angket dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis, yaitu yang pertama, berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan. Terus yang kedua, berdasarkan respondennya atau sumber data. Yang ketiga, berdasarkan strukturnya. Adapun tujuan angket. Tujuan dari angket adalah yang pertama, memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Terus yang kedua, memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Adapun manfaat angket. Beberapa manfaat angket atau kuesioner dalam pengumpulan data adalah yang pertama, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Terus yang kedua, bahan pembuatan evaluasi program. Yang ketiga, untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Adapun kelebihan yang dimiliki angket antara lain praktis, ekonomis, memudahkan tabulasi pada angket tertutup dan mendapatkan jawaban yang luas pada angket terbuka. Adapun kelemahannya yaitu angket diantaranya responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan yang terlewati tidak dijawab, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Terus wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Wawancara dapat dibedakan berdasarkan 4 jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak struktur, wawancara kelompok, dan wawancara semi terstruktur. Tujuan wawancara. Secara umum, tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Jika tadinya secara umum, adapun tujuan wawancara secara khusus, yaitu poin A, untuk menggali dan memperoleh informasi atau data dari orang pertama atau primer. Poin B, untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data lainnya. Poin C, untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil Lex. Adapun kelemahan wawancara diantaranya memerlukan banyak waktu dan biaya. Terus observasi. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari
aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Dari observasi adalah sebagai peneliti, kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Kadang peneliti yang menemui hal-hal baru dari penelitiannya tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah diperkirakan. Hasil penelitian dari observasi biasanya dideskriptif, sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti. Kelebihan teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Penggunaan angket sosiometri akan membantu guru pembimbing untuk memperoleh data yang menggambarkan pola hubungan, intensitas hubungan, dan posisi peserta didik dalam kelompoknya. Adapun tujuan dari teknik sosiometri adalah yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Terus yang kedua itu mendeteksi perilaku sosial yang sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam personal lain. Pada penggunaan sosiometri, setiap guru pembimbing harus mengikuti beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, dan analisis hasil. Adapun peran dan fungsi konselor. Pada proses asesmen menggunakan sosiometri, konselor memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. Poin pertama, perencanaan, yaitu mulai dari menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, pembuatan angket sosiometri, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, dan membuat suatu layanan asesmen sosiometri. Terus poin kedua, pelaksana, yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengisinya dengan benar. Terus poin ketiga, melakukan pengolahan mulai dari membuat tabulasi, sosiogram, menghitung indeks pemilihan, hingga melakukan analisis hasil. Poin keempat, melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Biografi. Minat merupakan kecenderungan pada diri seseorang yang ditandai dengan rasa senang atau ketertarikan pada suatu objek tertentu.
Menurut Hansen, tahun 1984, minat merupakan salah satu struktur kepribadian individu bila minat seseorang dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan. Pada dasarnya, para ahli psikologi sepakat bahwa minat dipandang sebagai aspek non-kognitif yang sama sekali berbeda dengan aspek kognitif. Sebagai konsekuensinya, untuk mengetahui minat seseorang digunakan instrumen atau yang antara lain berupa tes yang harus tidak mengungkap aspek kognitif yang biasanya disebut kemampuan. Sejarah tes minat dimulai tahun 1921 dengan diterbitkannya tes minat yang pertama, yakni Carnegie Inventory merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksudkan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik sikap atau kepribadian. Inventory yang biasa digunakan dalam pelayanan BK adalah inventory tugas perkembangan ITP. Ada beberapa instrumen pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian, diantaranya observasi, interview, angket, daftar checklist, masalah, autobiografi, kunjungan rumah, catatan anekdot, pedoman wawancara. Peran dan fungsi konselor. Peran yang pertama, perencanaan, yaitu mulai menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban ITP sesuai jumlah peserta didik, sasaran, dan membuat satuan layanan asesmen atau ITP. B. Pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengatasinya dengan benar. C. Melakukan pengolahan dan kuantitatif, mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik berdasarkan skor yang diperoleh, menetapkan tingkat pencapaian tugas perkembangan, membuat grafik 11 aspek perkembangan serta deskripsi analisis kualitatif pencapaian tahap perkembangan dan aspek perkembangan dengan merujuk pada pedoman yang ada. Tindak lanjut. Poin D, tindak lanjut. Melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik.